Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Tapi saya merasa sebetulnya ya salah satu cara pembelajaran yang terbaik itu kita ngalamin. Ya, jadi bukan one way saya ngomong lalu Bapak Ibu dengar. Jadi saya pengen pakai waktu ini Bapak Ibu yang ada pasangannya bersama dengan pasangan ataupun kalau ada misalnya grup pasangan yang lain jadi berempat juga boleh gitu ya. Lebih enak berdua atau berempat ataupun sama orang lain yang bukan pasangan, dalam artian kalau kita kesini sendiri juga nggak apa-apa. Coba diskusi deh, diskusi dulu. Kayak kita pernah nggak ya ngalamin misalnya kalau di rumah ya, mah gitu, pernah nggak kita ngalamin tanpa sadar kita itu melakukan bully gitu ya. Di keluarga kita ada nggak sih gitu ya, bully tadi tuh ada atau enggak. Terus yang kedua, oh ya ini kan yang pertama ya. Yang kedua, kita itu sebetulnya punya pola asuhnya gimana sih? Ya attachment-nya tuh gimana sih pola asuhnya gitu ya. Dan iya kita tuh ini kan adalah ya. Ini saya sedikit di sini nanti ya. Ada yang otoritatif, demokratis gitu ya. Ada yang otoriter gitu ya, yang lebih tegas, lebih disiplin. Ada yang permisif gitu ya. Udahlah, sama anaknya udah boleh aja biarin. Malah sampai ada yang uninvolved atau neglect, betul-betul dicuekin sama sekali. Kita tuh yang mana ya gitu. Kita tuh di rumah kayak gimana. Nah kalau masih ada waktu boleh cerita. Iya ya aku tuh dari keluarga yang kayak gini. Kamu ingat gak papa begini mama begini misalnya. Terus Bapak Ibu sharing. Saya kasih waktu sekitar 5-10 menit. Saya lihat. Dan kalau setelah itu ada yang mau sharing akan sangat baik. Karena sharing is caring, kita belajar semua jadinya ya. Dengan apa yang kita punya keunikan masing-masing. Jadi silakan 10 menit maksimal untuk boleh ngobrol dulu satu sama lain, diskusi. Nanti saya minta salah satu bisa sharing ya, yang volunteer aja. Ya, silakan. Bapak Ibu masih sharing atau udah bisa cukup? Cukup ya? Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa di-sharingin nggak di grupnya tadi bicara apa gitu ya? Apakah di rumah ada bullying gitu ya? Atau pola asuh kita seperti apa? Atau pengalaman kita dulu juga waktu dididik sebagai anak seperti apa? Itu boleh ya? Silakan, silakan. Siapa yang ngerasa ada cerita yang juga unik di dalam grupnya? Ya, silakan ya. Ada yang mau sharing? Remember, sharing is caring. Jadi kita semua belajar langsung dari pengalaman hidup kita masing-masing. Ya, kakak-kakak, ada yang mau sharing mungkin? Nanti akan dapat hadiah, tenang. Hadiah menarik menanti Anda semua. Ada? Ya, silakan. Silakan, Bu. Ya, silakan, Bu. Dari situ juga nggak apa-apa, Bu. Dari situ juga nggak apa-apa. Tadi di grupnya cerita apa, ngobrol apa, silakan Bu. Halo Pak Michael, mungkin Pak Michael masih ingat saya kali ya. Saya Paulina Pak, ya dulu pernah konseling juga. Oh iya, Iya. luar biasa cerita lo ngomong. Iya Pak. Iya. Saya mungkin dulu saya sering kali dibully sama II saya ya. Saya punya II itu 3. Mereka sangat-sangat otoriter dan sangat-sangat menekan banget. Itu satu, yang kedua my sister. Kadang mungkin mereka ketahui ya. Iya. Jadi itu selalu berbeda pendapat. Dan itu membuat saya jadi bonehead banget gitu loh Pak. Itu yang membuat jadi kurang pede, kurang percaya diri dan kurang bisa ambil decision maker. Itu makanya saya sampai sekarang kadang untuk melakukan hal tuh saya agak ragu gitu. Segala macam gitu. Iya. Nah, kalau tadi di-sharingin justru saya pengen tahu mungkin ada insight dari teman-teman. Ada nggak tadi sharing? Ini siapa harus lebih bisa nerima kekurangan sih, itu sih yang saya dapat sih. Jadi nggak semua orang sih perfect. Jadi saya tuh kadang ada hal-hal yang seperti saya kayak dibully, cuma sebenarnya saya tuh gak dibully sebenarnya sih gitu. Jadi kadang-kadang mungkin dari asumsi saya yang berbeda gitu sih Pak. Itu yang kadang yang saya notice ya, itu sih. Cuma dealing dengan 3 II yang keras sama adik itu kadang kewalahan. Iya, gitu. Iya, Jadi kadang ngerasa kayak ada bagian-bagian tertentu yang
kok seperti ini nggak dibully tapi rasanya kok seperti ada bully di situ Iya gitu. gitu. Iya, Pak. Oke, dari teman-teman grupnya mungkin ada yang bisa kasih insight. Silakan kalau ada yang tadi mungkin sempat cerita gitu ya. Saya nggak tahu, tapi ada yang bisa kasih insight nggak? Boleh, boleh. Nggak ada salah di sini, tenang aja. Justru kita belajar sama-sama. Maksudnya insight atas apa yang Iya, si Pauline alami gitu iya ya? boleh, boleh. Ya, maksudnya lebih dengan kejadian apa yang dialami, biasanya saya akan saya menyarankan untuk dia berdamai dengan masa lalunya, melihat apa yang terjadi itu sebagai sesuatu hal yang ada sesuatu apa di dalam dirinya yang kenapa dia bisa seperti itu? Karena itu kan pasti berdampak dari pola asuh masa lalu sehingga dia berespon seperti itu. Kayaknya terus-menerus dalam kondisi itu responnya begitu terus. Jadi gitu setiap kali ada kejadian demi kejadian, responnya akan terus seperti itu dan merasa ini adalah sesuatu yang dia merasa ini adalah dibully. Tapi kan itu belum tentu juga. Karena kan tadi Cipollin juga bilang bahwa ini adalah asumsi. Bisa saja itu asumsi. Tapi respon dia menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang terluka gitu loh. Seperti itu. Jadi ada respon yang terluka terhadap orang lain. Terhadap II dan saudaranya. Seperti itu sih. Itu Jadi yang kayak berusaha untuk move on dari masa lalunya, kasih forgiveness misalnya kayak begitu. Oke, ada yang lain juga menanggapi? Boleh? Kalau ada? Belum ada? Oke, saya share di sini ya. Jadi ada di dalam relasi kita dengan II, dengan adik, dengan siapapun, ada namanya transactional analysis. Jadi nggak selalu kita di posisi yang sama gitu. I'm okay, you're okay gitu. Oh saya tuh oke, belum tentu kita mandang diri kita oke. Dan belum tentu orang lain mandang kita oke. Ya, jadi kalau kita ngelihat diri kita oke, orang lain kita ngelihat diri kita oke, kita akan happy nih. Happy, kita bisa asertif, happy. Tapi kalau kita ngelihat diri kita nggak oke gitu ya, I'm not okay, yang oke orang lain, kita akan ambil perannya begini terus. Jadi helpless, jadi pasif. Jadi nungguin orang tuh kasih blessing, nungguin orang tuh kasih pertolongan, nunggu orang kasih kepercayaan. Nah kita akan begitu terus, kejebak terus. Meskipun bisa jadi apa yang dialami itu udah dialami dari masa lalu. Udah II-nya, adiknya, atau mungkin orang tua gitu terus caranya. Jadi nggak bisa enggak gitu ya. Cipollin itu responnya jadi begitu terus tanpa disadari. Nah sehingga kalau begini kita harus ngarahin gimana caranya supaya saya juga ngeliat diri juga oke. Ngeliat diri juga positif. Terlepas orang mandangnya nggak oke, saya belajar dulu ngeliat diri tuh oke. Jadi tadi kalau dikasih tahu ibu bilang kayak ya coba untuk forget, move on gitu. Ada benernya. Meskipun nggak gampang. Karena kayak tadi kita attach dengan histori kita. Attach dengan sistem hidup kita, attach dengan pola asuh kita, itu attach, nempel. Jadi makanya konseling itu perlu bantu di area-area itu. Bahkan area-area yang lebih mendalam sambil di-train juga gimana dealing dengan kesehariannya. Nah, kalau sampai nanti ngelihat diri, I'm okay, you're not okay. Kita akan munculnya apa? Angry, agresif, kadang-kadang meledak, muncul ke sini, lu yang gak oke. Gue selama ini gini-gini, wah ini bisa munculnya ke situ. Atau kalau dua-duanya aku gak oke, dia gak oke, udah diem aja. Hopeless, ntar tiba-tiba adiknya melakukan sesuatu hal yang sebetulnya agresif tapi pasif gitu ya. Tiba-tiba barangnya diambil, mau pergi nih, kuncinya diumpetin dulu, nah itu pasif agresif. Dan kita ngelakuin sebaliknya. Nah ini bikin berantakan nih. Jadi kita perlu cari tahu, kenapa saya berespon ini misalnya, I'm not okay, atau tiba-tiba swing ke sini atau ke sini misalnya. Kita perlu cari tahu. Baru ntar pelan-pelan tahu, oh iya ya sebetulnya saya dalam situasi kondisi sekarang ngalamin beban emosi begitu rupa, mungkin bukan cuma sehari 2 hari, udah lama sama 3 II, tapi sebenarnya aku tahu loh, aku bisa kok, ada hal-hal yang aku bisa oke. Dan mereka juga nggak apa-apa. Mereka
melakukan itu karena mungkin mereka care atau mungkin mereka juga punya isu sendiri di masa lalu sehingga mereka berbuat begitu. Tapi I'm okay with that. Nah, tapi perlahan-perlahan kita ngelihat diri kita sebagai imago Dei itu di posisi yang lebih tepat. Dan kita belajar untuk nggak pakai kekuatan sendiri nih. Tapi belajar untuk gimana caranya kita bisa menumbuhkan karakter kita, diri kita. Meskipun kita udah dewasa, kita tetap masih anak. Dan kita belajar. Anak yang udah dewasa, belajar untuk lebih oke. Jadi nanti transaksinya balance. Jadi kita sama II, kita bisa ngomong, tapi kita bisa bikin boundaries. Sama Ade bisa ngomong, gue maunya begini ya, lu gini-gini. Lu gak mau ikut gak apa-apa. Itu urusan lu, gaya lu, hidup lu gak apa-apa. Gue akan begini. Lu gak suka ya udah gak apa-apa. Terus kalau lu jadi benci sama gue gak tersinggung, gue gak benci. Nah itunya tuh perlu ditumbuhin. Baru perlahan-lahan nanti kita bisa mengubah transaksional analisisnya, cara kita bertransaksi jadi lebih oke. Tapi ini bukan cuma 4 gini ya, itu ada perjalanannya nih. Perjalanannya untuk menuju ke sini. Gak otomatis cuk gitu, gak begitu. Nah ini perlu bantuan mencari tahu diri lebih dalam lagi, hari-hari ini kayak gimana, kalau ada situasi kondisi tertentu melakukan apa. Kalau ada hal-hal yang bagus, opportunity kita mau coba atau enggak. Kalau mau coba, bagus. Kalau nggak mau coba, cari tahu kenapa. Iya ya, kalau kebanyakan orang 90% akan mencoba cara itu. Kok saya enggak ya? Kenapa? Takut apa? Nah, mengenal diri lebih dalam, lebih dalam gitu ya, kita akan lebih ngerti gimana kita berespon. Pikiran dan perasaan kita berespon kenapa. Ataupun kita, ternyata dari dulu selalu disikat, dibabat. Jadi kayak nggak punya keinginan gitu. Atau munculnya di shame and doubt gitu ya. Atau jadinya inferior. Nah, oke. Sekarang gimana ngelihat diri lebih positif? Hal apa yang kita punya, lalu kita kembangin. Nah itu kan perlu proses ya, waktu. Tapi dengan perlahan kita akan ngelihat diri kita, I'm okay, you are okay juga, nggak apa-apa. Nah ini journey nih. Jadi kalau kayak gini, ya Cipollina perlu ngobrol lagi nih. Mungkin kita ketemu lagi lah, datang lagi ngobrol. Jadi kita tahu journey-nya sampai mana. Gitu ya. Thank you ya buat sharingnya ya. Oke, thank you. Kasih tepuk tangan dong buat Paulina ya. Thank you banget. Ini saya amazed, berani berdiri, berani sharing, berani ngomong lagi. Saya konseling dulu gitu kan. Thank you ya, itu good things ya. Konseling itu sangat baik ya. Zaman sekarang konseling udah mulai diterima. Jadi konseling itu bukan buat orang itu bermasalah, bukan. Justru orang yang sehat jiwanya, dia akan konseling. Dia akan ngerti. Karena orang yang konseling itu orang yang normal. Tapi semua orang punya masalah kan. Jadi orang yang wise, dia akan konseling. Ya, kenapa? Karena banyak area-area kita itu di gereja kita ngomong, kita dengar firman Tuhan, bagus. Kita masuk kelompok kecil, bagus. Tapi ada area-area kita perlu melihat ke dalam diri, menyelidiki hati secara mendalam. Ya, saya pernah ketemu pemimpin gereja, dia datang, Pak Michael, saya punya grup kelompok kecil. Saya bingung Pak Michael, ini orang ini, suami istri ini kalau mereka mau berkomunikasi aja, masalahnya beres. Kenapa nggak mau komunikasi ya? Terus udah ketemu di kelompok kecil. Paling cuma 4 orang, 6 orang mereka sharing. Terus saya tahu, anak binaannya dia itu konseling sama saya. Terus iya. Nah dia nggak bisa cari tahu, nggak bisa diungkapkan. Tapi saya tahu satu hal. Ternyata si suami itu pernah selingkuh sama pria. Sehingga membuat istrinya itu sulit banget. Meskipun mau mengasihi, mau mengampuni, mau jalan bareng, mempertahankan pernikahan, tapi membangun komunikasi itu trust-nya nggak muncul. Nah, hal-hal kayak gini bisa nggak keluar di dalam kelompok kecil? Nggak akan bisa. Kenapa? Terlalu memalukan. Meskipun udah bertobat, terlalu memalukan. Jadi begitu masuk ke area konseling, ada hal-hal yang, saya tuh punya dark shadow, gelap banget, nggak bisa ceritain sama siapa-siapa, cuma sama satu orang yang bukan pastornya, bukan pembinanya, bukan orang yang dia kenal, untuk dia cari tahu diri dia ke dalam. Nah itu orang yang sehat. Kenapa? Karena dia tahu dia perlu pertolongan. Tapi kita di gereja, saya juga di gereja kan, ada keterbatasan. Nah, jadi kalau di gereja saya mau konseling, saya bilang udah ke kantor saya, jangan di gereja.
Begitu dia ke kantor saya bilang jangan sama saya, sama teman saya. Kamu gak kenal dia. Sama saya, kamu kenal, nanti kamu malu ketemu saya di gereja, gitu ya. Saya izinin. Nah, makanya konseling profesional itu baik buat orang-orang yang sadar bahwa kita tuh gak mungkin manusia yang perfect. Kita perlu cari tahu. Gitu ya. Kita semua udah jatuh di dalam dosa. Kita semua psikologi kita juga berantakan. Nah, ada konselor-konselor yang sekarang ini Tuhan izinkan jadi satu profesi untuk bisa menangani jemaat-jemaat. Jadi Bapak Ibu, kalau ada isu-isu kayak tadi gitu ya, datang ke konselor aja, santai. Ya kayak Bu Paulina tuh santai banget ya, bisa ngomong. Saya appreciate. Thank you ya. Sekali lagi mungkin di grup ini, atau ya boleh dimanapun, ada yang mau sharing? Yang di-sharingin di grup, ada yang menarik ya silahkan Bu. Oh, kalau pertanyaan nanti saya akan ditampung dulu sama Davin, tapi udah gitu. Tapi kalau kayak tadi mungkin grupnya bisa kasih input boleh juga. Iya, silakan disampaikan aja. Kalau untuk pertanyaan mungkin nanti by WA dulu sih Bu. Nanti Oh. kita bacakan. Tapi kalau mau sharing boleh, free. Ada mau di-sharing mungkin Bu? Boleh, oke. Bentar. Ya. Boleh deh. Kalau gitu thank you deh. Selamat pagi semua, saya Vina. Ya. Sebenarnya background saya seorang guru Pak, Oh. guru SD. Jadi di setiap kita terima rapot, Mas saya guru, saat ini kan banyak sekali salah satu sekolah saya menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oh, oke. Dan itu kesulitan buat kami yang secara jujur tidak ada background untuk ngurus anak berkebutuhan khusus. Ya. Nah, pada saat terima rapot, banyak orang tua nanya secara akademis, gimana Miss anak saya, gimana nih Miss pergaulannya gitu kan. Nah jadi jujur sih saya selalu ngomong, Mami saya kan ngajar anak SD, saya wali kelas 2 SD. Hah? Jadi nanti komen ya. Jadi pada saat itu saya tahu ini anak memang berkebutuhan khusus karena pada saat awal-awal saya ngomong aja eye contact-nya kurang. Terus pada saat kita ngajar seperti biasa, dia bisa tiba-tiba megang-megang apa gitu kan, sibuk gitu. Tapi masih bertanya tentang nilai. Karena setelah sekolah pasti orang tua mikirnya bahan darinya harus bagus, habis gini ikut les ini piano segala macam. Tapi memang saya selalu bilang begini, ini sharing ya Pak ya. Saya hanya bilang untuk anak di sini lebih baik sosialnya dulu yang diutamakan. Karena apa? Penerimaan dari teman-temannya. Dan orang tua selalu bilang gini, Miss dia main gak di sekolah? Gitu loh. Karena sebagai guru kan kita nggak standby terus di kelas. Padahal ada kejadian di pas pelajaran guru lain gitu sih. Tapi memang bersyukur jadi kita selalu ada komunikasi. Misalnya ada kejadian murid seperti ini, ya gurunya harus bercerita kepada wali kelasnya. Jadi itu sih banyak orang tua yang bertanya gimana nilainya, gimana dengan sosialnya. Tapi padahal mereka sendiri habis pulang sekolah banyak kegiatan yang menuntut anak itu untuk kembali belajar, gitu. Itu sih sebenarnya sih tadi kembali ke pertanyaan. Skip ya Pak. Oke, thank you Bu. Oke, makasih. Ya, thank you ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa kasih input gitu. Saya tahu di sini banyak orang-orang yang juga sebetulnya bisa kasih insight-insight yang baik sih. Jadi boleh ya, ada keunikan juga di dunia pendidikan gitu ya, ada menangani anak berkebutuhan khusus gitu yang mungkin ada semi inklusifnya begitu ya. Nah, jadi silakan kalau ada yang mau kasih insight atau pemikiran idea dari Ibu juga boleh sama-sama gitu ya. Silakan. Ada idea apa? Iya. Ya, silakan. Sorry, agak menanggapi. Ya. Saya masih saya wakil orang tua buat di sekolah. Wakil orang tua buat di sekolah. Nah, paling kalau yang kebutuhan khusus sebenarnya diinfokan kadang orang tua itu siam juga gitu. Maksudnya karena anaknya seperti itu. Ada juga yang juga malah jadi berantem dengan anak-anak yang lain. Oke.
anak-anak yang lain ada yang terima, orang tuanya terima, misalnya tiba ada kebutuhan khususnya, mungkin itu nggak tahu ya gimana, nggak ADHD kah atau apa, yang kalau selama belajar dia bisa guling-guling di bawah kolong meja kan. Iya. Sedangkan gurunya itu menetapkan untuk anak-anak duduk di kursi. Kok dia boleh? Saya nggak boleh. Itu kan jadi pertanyaan buat orang tua yang di rumah. Nah, tapi paling kalau ada kasus-kasus kayak gitu, lebih ngobrol empat mata sama orang tua, apakah anaknya perlu diterapi, ataukah dibawa ke konselor, untuk supaya jangan sampai guru disalahkan, lu guru doang udah diagnosis yang macem-macem. Terus satu, terus dua, kalau terjadi kayak bukan bully sih sebenarnya. Jadi anak itu nonjok anak yang lain, tapi bingung kenapa gitu responnya kan kita nggak tahu karena kan anak masih kecil banget. Orang tuanya sampai datang, anak saya kena pukul nih, kenapa? Setelah orang tuanya ini dikasih tahu ini ada begini, dia didiagnos, nggak didiagnos, akhirnya orang tuanya empat mata. Yang ini pun juga aku kasih tahu, yang pelakunya, nggak ngomong pelaku sih karena memang gak sengaja ya. Maksudnya si A-nya sendiri, orang tuanya enggak, anak saya nggak didiagnos itu, tapi dia terapi. Oh ya udah good gitu ya, udah the good decision gitu karena dari guru ke orang tua nyambung komunikasi. Dan akhirnya dan puji Tuhannya ini umur anak itu 3-4 tahun ya, playgroup mereka sayang dengan anak ini. Wow, oke, bisa ya? Iya. Dan pas sekarang gimana? Dan amaze-nya adalah dia udah stop loh. Saya bertanya karena waktu itu masih sama satu kelas saya, sekarang beda kelas. Saya cuma bertanya karena saya melihat anak ini berubah banyak. Wah keren ya, anak ini udah bisa baca loh waktu kita pergi ke museum kemarin. Iya mam, dia udah berhenti dari terapinya. Wah keren ya, saya yang di luar dan bukan orang tuanya dan bukan gurunya, amazed gitu loh. Anak-anak di situ juga bisa sayang dia. Awalnya berantem kan, kena pukul lah. Kayak sesuatu yang aneh, tapi jadi sesuatu yang amazed buat kita. Jadi berkat juga. Wah, anak yang begini juga bisa loh. Gitu. Iya. Thank you, tepuk tangan. Itu jawabannya baik sekali. Thank you ya. Jadi sebetulnya kita perlu akui pekerjaan guru itu sebetulnya sulit. Bukan hanya duduk mengajar lalu kasih scoring ya. Tapi dealing dengan uniknya permasalahan anak-anak plus keluarganya sebetulnya. Jadi lalu bukan hanya memberikan angka dan skor tapi memberikan value, memberikan nilai. Jadi dalam situasi kondisi gitu ya it's good thing Ibu tadi sharing sebagai guru ini ada sebetulnya perwakilan. Ini komunikasi yang sangat diperlukan ya. Karena dalam kondisi kayak gitu betul Bu, kita jadi kayak perlu extra mile. Ya kadang ketemu orang tua jelasin, ngajarin gitu ya, orang tua nanyanya soal skor gitu ya. Ya kita jadi kayak mesti jawab gitu. Ya memang kita di sekolah memberikan skor, saya juga kewajiban memberikan skor begitu ya. Tapi sebetulnya yang diperlukan di dalam dunia pendidikan itu kan value, nilai. Nilai itu bukan nilai angka, tapi nilai gimana dia akan bisa hidup ke depannya gitu. Gimana dia tuh dealing dengan situasi kondisi yang susah. Memang anak ibu agak punya berbeda gitu, tapi nggak usah kecil hati, it's okay. Itu bahkan kalau kami para konsultan dari prescribe itu dilihat di depan. Di depan ini juga biasanya kalau teman-teman nggak tahu dia beda, mungkin bisa ngerasa kayak bully. Mungkin ada beberapa mata sekolah yang nilai pelajaran yang nggak bagus atau mungkin yang gagal, tapi nggak apa-apa karena kita tuh belajar value nilai. Gimana anak itu nanti mandiri, anak ini akan di depan bisa ketemu komunitas yang tepat. Skor ini tidak mempengaruhi kesuksesan dia. Nah kadang kita extra mile tuh capek itu, tapi kita perlu lakukan itu gitu ya. Tapi di saat yang sama mungkin ketemu juga dengan perwakilan orang tua
murid yang mengalami kayak gitu. Kadang kita ketemu, di dalam brain kita tuh ada namanya emotional mind sama kognitif. Nah kalau udah anaknya kepukul, anaknya kesenggol, anaknya jatuh, itu kognitifnya nggak muncul tuh. Yang muncul emosinya. Wah harusnya gini-gini, harusnya nggak boleh begini-gini, yang muncul kuat. Nah penting ketemu dengan perwakilan. Oh iya ada situasi kondisi kayak begini, jadi perlu bicara empat mata, dia ngerti posisi guru, tapi juga ngerti bisa ngomongin juga ke sesama orang tua. Nah sehingga kalau cognitive mind sama emotional mind itu ketemu, itu jadi wise mind, pikiran yang lebih wise. Dia tahu bahwa oh iya ada sisi emosi yang memang kita bisa berempati, tapi juga tahu nih ada sisi-sisi yang kita bisa mengerti, memahami. Nah sehingga bisa menemukan pola. Nah itu memang to be honest susah, nggak seperti balikin telapak tangan, ngurusin mungkin bukan satu murid kan, banyak murid dengan orang tua. Nah tapi ya dengan komunikasi yang ada kayak begitu, biasanya ya kayak tadi yang diceritain, ternyata bisa. Anak itu bisa mandiri, anak itu bisa belajar, anak itu bisa menemukan kemandiriannya, itu potensi yang baik justru ya. Jadi good, ya semoga ini sharing ini juga saling melengkapi ya. Terima kasih, tepuk tangan buat dua ibu. Thank you. Nah ini saya senangnya begini nih. Jadi jawaban bukan dari saya doang, tapi ini jawaban real banget dari perwakilan orang tua murid, terus guru juga punya pergumulan, jadi sama-sama memahami ya. Habis ini boleh ngobrol, tempat telepon baik. Enggak, just kidding. Oke, saya lanjutin lagi ya Bapak Ibu ya, nanti kita akan bahas gitu ya. Jadi kesimpulan dari gimana bullying bisa terjadi itu ya karena faktor individu, pelaku bullyingnya juga punya luka, rasa tidak aman, kemarahan tidak diolah, dan kita seringkali abaikan ini. Ya, dia juga butuh kontrol untuk bisa merasa berharga dan meniru pola relasi yang dia alami di rumahnya, di sekolah, komunitas. Paling kuat di rumah. Ya. Lalu jadi note-nya pelaku sering ya bukan anak paling kuat, tapi anak yang paling tidak aman sebetulnya. Insecure lalu dia harus defense diri dia dengan cara yang dia mengerti, dan karena masih terbatas gitu ya, prefrontal cortexnya belum berkembang, baru 25 tahun komplit, ya dia akan munculnya emosional, marah, bully orang gitu, ataupun dia diem, freeze gitu, dan dibully itu bisa muncul. Tapi ini bullying ya, pembulinya ya, pelakunya. Lalu nah faktor relasi dan kelompok juga mempengaruhi gitu ya, ada budaya diam. Jadi kalau ada bully, biasanya orang diem, namanya bystander, cuma diem ngeliat, nggak berani ngomong apa-apa gitu ya. Ejekan dianggap wajar, popularitas lebih penting dari empati gitu, senioritas tidak dikritisi gitu ya. Jadi ini bisa dipelihara oleh sistem yang membiarkan. Sistem itu mempengaruhi. Kalau semua bystander, diem semua, nggak ada yang berani ngomong, maka bullying akan terjadi. Kecuali kita berani ngomong, termasuk di keluarga. Ada yang berani ngomong menengahi, no jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Nah itu harus dimunculkan. Ya, apalagi kita anak-anak Tuhan, mesti berani sebetulnya. Karena itu yang harus dilakukan. Itu yang benar, yang true. Harus ada upstander gitu ya. Nanti kita bahas upstander sedikit. Lalu faktor keluarga. Ini kalau emosi anak tidak diakui di rumah. Udahlah. Kayak gitu aja dipikir-pikir, udah gitu dirasa-rasa. Itu sebetulnya menyimpan ke dalam. Ya, lalu kekerasan verbal dianggap normal. Maaf ya, bego lah kamu, goblok itu juga bisa. Nah itu dianggap normal. It's the same thing, itu menyimpan di dalam, di bawah gitu ya. Lalu disiplin bercampur dengan penghinaan. Ya sama, ayo kerjain ini nih. Kalau nggak bisa, awas ya gitu ya. Kamu gini aja nggak bisa gitu ya. Kamu nih ya, makan terus gitu. Kamu diet dong. Nah itu sebetulnya bisa masuk ke area ini gitu. Really careful, hati-hati dengan kayak gitu. Anak belajar bahwa yang kuat yang berhak. Lu siapa lu? Gue lebih senior daripada lu. Siapa lu? Aku kakak. Kamu diem. Nah sama gitu ya. Jadi anak itu akan belajar relasi pertama kali di rumah. Dia akan lakukan yang sama sama temennya. Dia akan lakukan yang sama pada saat dia kuliah kedokteran. Dia akan lakukan yang sama pada saat dia kuliah yang lain. Akan lakukan yang sama gitu ya. Bullying terjadi dan dianggap wajar gitu ya. Nah di Indonesia sama, ya, pakai budaya jangan baper lah, udah biarin lah, memang itu wajar gitu ya. Teologi kita sabar, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu ya. Wah kasih
kasih pipi kiri gitu ya. Sebetulnya ngerti kita menunjukkan kasih, tapi juga perlu ada keberanian untuk menyatakan tidak gitu ya. Bukan, gitu ya. Enggak, jangan jangan sentuh saya begitu ya. Kadang ada teman ngajarin saya ya, coba Mike, kalau ada orang kamu gak suka kamu gimana gitu. Kayak begini nih. Coba untuk menjaga supaya dia nggak datang gimana? Tahan. Terus rasanya gimana? Ya kesel, marah. Nah sekarang coba pegang hati kamu. Jadi gini. Nah ini ternyata menolong, menenangkan, geser, menjaga batas, tapi juga menjaga hati. Jadi saya nggak diem defensif, saya nggak attacking dia, tapi saya menjaga jarak, menjaga hati. Ya. Nah itu bagian dari hal yang kita perlu lakukan gitu ya. Kita sabar, kita dihina, tapi kita boleh kasih batasan untuk jaga hati kita. Ini penting gitu ya, kasih dan keadilan bersama-sama gitu ya. Lalu ada penyalahgunaan ayat untuk membuka korban, mengasihi segala macam, nggak usah diproses pikiran perasaan kita gitu ya. Itu juga bisa terjadi gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Atau bahkan bullying di dalam gereja bisa gitu. Kau pengen hidupmu diberkati? Kasih perpuluhan, kasih berkat. Itu terus menerus ini, that's not okay gitu. Lalu ada masalah ya? Udah saat teduh belum? Saat teduhnya gimana? Belum tentu gitu. Banyak orang-orang yang nggak saat teduh lancar-lancar aja gitu. Saat teduh itu relasi kita dengan Tuhan. Nah hati-hati jargon-jargon gitu tanpa sadar membuat orang ngerasa kecil dirinya. Oh saya harus lakukan ini. Harusnya dia saat teduh karena dia cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Dia kasih uang, bukan cuma 10%, 20-30% karena dia sayang Tuhan dan sayang gerejanya. Gitu kan. Nah itu yang harusnya dimunculkan. Jadi itu juga jargon-jargon yang mungkin para leader di sini juga perlu hati-hati. Nah baru setelah itu gimana nih pencegahan dan pemulihan. Mazmur 34 ayat 19 bilang, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan tuh mengerti, memahami, amin. Tuhan tuh dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi pasti ya ada hal-hal yang Tuhan tuh juga anugerahkan. Ya. Nah, waktu kita sadar ya ada bully yang terjadi, ini akan mempengaruhi karakter anak. Ya, ini ada bilang if you reading this it's too late, kayak yang di NTT itu gitu ya. I'm fine dah. Nggak usah ngomong-ngomong I'm fine ya. Tapi maksudnya feeling I'm nothing to everyone. Udah nggak usah perhatiin saya, udah nggak usah dekat sama saya. Kenapa? Karena udah ada luka psikologis yang tidak terlihat, terus diabaikan terus sampai akhirnya menuju ke sini gitu ya. Udah cemas, narik diri gitu ya. Jadi perfeksionis berlebihan, marah terpendam, depresi. Ini kita perlu hati-hati. Kalau anak kita ngalamin kayak begini, ya. Kita sampai jam berapa, Pak? Sampai sore. Oh iya Pak, oke Pak. Oke. Dampak bullying terhadap mental anak, korban juga jadi sering menyalahkan diri sendiri ya. Jadi luka psikologis, Bapak Ibu kasih tahu saya boleh ya, karena saya suka ngalor ngidul panjang-panjang gitu ya. Tapi kasih tahu saya ya. Tadi luka psikologis yang sering terlihat, ataupun korban menyalahkan diri sendiri ya. Jadi dia akan ngomong, ya udahlah aku memang aneh, aku terlalu sensitif. Ya kalau aku lebih baik mereka nggak akan begitu gitu ya. Jadi dia akan merusak identitas dirinya juga. Ya itu dampaknya. Gitu ya. Tapi kita tahu ya, bullying itu bukan perilaku aja, itu pola relasi. Makanya nggak bisa saya kasih tahu Bapak Ibu, udah ada bully A, B, C, D, bukan. Pahami relasinya, sistemnya yang terjadi kepada dirinya. Baru kita bisa menolong, baik yang di gereja, di sekolah, ataupun di rumah, ya. Pelajari gitu ya. Nah, karena polanya pelaku akan mikirnya aku aman kalau aku di atas, gitu ya. Bisa ngelakuin sesuatu. Korban, aku diterima kalau aku diam. Padahal nggak begitu. Bystander, aku aman kalau aku tidak terlibat. Ya, padahal harusnya nggak begitu ya. Jadi bullying itu bahasa relasi dari attachment yang tidak aman. Sebetulnya relasi yang tidak aman. Kalau kita bicara mengenai attachment, artinya kita bicara parenting.
Jadi waktu kita bicara bullying Bapak Ibu, kita tuh bicara parenting. Karena anak kita pergi ke sekolah, dia akan pulang ke rumah. Anak kita pergi ke komunitas dimanapun, di luar negeri, dalam negeri, dia akan pulang ke rumah. Dia ke gereja, dia akan pulang ke rumah. Tapi kalau di rumah, kita juga kacau, kita juga relasi suami istri hancur, berantakan. Gimana kita mau jaga anak kita ke depannya? Dan ini akan berulang lagi. Ya, saya melayani orang-orang yang melakukan self harm, perilaku melukai diri, dan bukan untuk tunjukin ke orang-orang, bukan cari perhatian. Bener-bener karena dia stres, gak tahan, udah gak bisa, emosinya gak bisa dikeluarin, dia beset pakai pisau, berdarah, aduh, relax. Mendingan sakit fisik daripada sakit hati. Dia ternyata begini, kalau konflik sama mama kuat, perilaku menyakiti diri, self harm itu muncul. Kalau relasi mama sama papa buruk, makin parah severity-nya dari situ. Kalau relasi sama papa buruk, makin banyak frekuensinya. Jadi sama mama pemicu, sama papa frekuensi, relasi papa mama yang buruk makin parah. Itu penelitian orang yang melakukan self harm. Jadi bayangkan kalau kita orang tua Kristen di rumah nggak peduli sama kehidupan anak kita, nggak peduli sama relasi kita dengan istri kita, nggak peduli dengan kita sebagai anak Tuhan, udah jelas lah mau ikut seminar ribuan kali yang bicara PhD, is the same thing. Pasti hancur keluarga kita. Meskipun kita Kristen, meskipun kita berdoa. Iya, jadi belajar sungguh-sungguh bagaimana firman itu embodied sama kita, masuk ke dalam hidup kita, berintegrasi, mengubah kita sebagai person, parenting manusia yang baru, tapi ya parenting kita juga, pola asuh kita juga berubah. Lebih baik. Dari mana? Ya relasi dengan pasangan harus dijaga, definitely. Itu kayak dua tiang kokoh di rumah, iblis gak suka, satu hancur, semua dihancurin. The target is not you. The target siapa? Anak-anak, keluarga. Hancur sampai turun-temurun. Itu padahal Tuhan udah membebaskan, dosa, kutukan itu dicabut semua. Tapi karena kekonyolan kita, ketidakmengertian kita, kedegilan kita, rusak sampai generasi-generasi ke bawah. Jadi start from ourselves, start from our family. Ya, oke. Mengapa bullying tidak berhenti? Karena hukuman tidak mengubah internal working model. Apa itu gitu ya? Ya maaf ya, saya karena ngajar juga, jadi bahasanya begitu salah sendiri. Undang ini, tapi saya jelasin apa internal working model. Nasihat itu tidak menyentuh rasa aman. Dan kampanye moral, stop bullying segala macam tidak menyembuhkan luka relasional. Jadi bullyingnya kayak berhenti di permukaan. Wah, kasih surat, ditegur, dikeluarin, itu tidak berhenti bullyingnya. Cuma pindah sekolah doang. Jadi menghentikan bullying bukan begitu gitu ya. Jadi ada namanya internal working model, itu kalau apa ya bahasanya belief system. Kepercayaan. Kita kenal Tuhan, kita melihat diri kita beda. Kita ngelihat Tuhan beda, kita ngelihat pasangan beda, kita ngelihat cara dunia bekerja beda. Itu belief system kita berubah. Sama, waktu lihat anak dibully gitu ya, itu ada internal working model, mesin di dalam yang kerja. Gitu ya. Oh, kalau dan ini fokusnya ke 3 hal. Ngelihat diri, ngelihat orang, sama relasi. Ya, dia ngelihat aku berharga enggak, berharga atau tidak berharga. Orang lain itu aman atau bahaya. Kedekatan itu aman atau beresiko. Itu cara internal working model. Anak-anak tuh begitu ngelihatnya. Meskipun dia enggak ngomong ya, Papa, aku kalau ngelihat orang begini, ngelihat diriku sendiri begini, ngelihat relasi begini. Enggak. Tapi ini yang bergerak. Gitu ya. Kalau aman, ya, kalau dia ngelihat diri dia berharga, kalau relasi itu menyenangkan, dia akan cenderung oke. Dan enggak dibully. Tapi gitu ya, dan ini menolong dia punya pola regulasi emosi yang bagus. Dia mampu menenangkan diri. Kalau yang ini ya, kalau yang oke, cemasnya nggak berlebihan, gitu ya. Kecuali dia nggak oke, cemasnya berlebihan, akan emosi, reaktif dan kacau. Ya, nah, baru di situ akan muncul pola relasi sosial. Jadi dari dalam ke emosi ke sosial. Ya, apakah dia jadi asertif, empati, apa dia mencari penerimaan, apa dia jaga jarak, apa dia menguasai atau menyerang. Akhirnya muncul bullying. Itu yang terjadi begitu. Ya, internal working modelnya yang perlu diubah untuk menolong seseorang. Jadi bukan cuma 1, 2, 3, 1, 2, 3, nggak bisa. Mesti mengerti lebih ke dalam. Secure, ya, berharga.
anxious, ambivalent yang cemas, avoidant menghindar, disorganized attachment itu yang kacau. Nah, di foto aja boleh. Saya udah jelasin tadi lumayan. Ya, waktunya berkurang. Ya. Dan ini orang yang secure dia bisa jadi upstander. Jadi kalau kita bisa didik anak kita secure, kita juga moving on dengan masa lalu kita akan lebih secure. Kita bisa upstander, kita bisa ngelihat anak kita bela orang lain tanpa melukai orang lain, gitu ya. Jangan masuk ke 3 hal ini, yang tadi kita udah bahas juga sebelumnya. Jadi kalau ditanya gimana mencegah, gimana memperbaiki, ya arahin semua ke situ. Secure attachment, satu aja gitu. Tapi caranya nggak simple, gitu ya. Nah, inilah dari bystander kepada upstander gitu ya. Yang dia bisa ngomong stop, jangan lakukan itu gitu ya. Itu baik sekali. Ini orang yang secure, yang aman. So how to deal with the bullying gitu ya. Tentu saja jadi pribadi yang secure. Ya, ke arah secure sehingga dia bisa lebih baik dalam merespon, memanage emosinya, bersikap, berperilaku, berkata-kata akan lebih baik. Gitu ya, dan membangunnya gimana secure attachment itu ya, sehingga orang merasa safe. Belajar untuk melihat diri bahwa aku berharga dan layak dikasihi. Tuhan memberikan bangsa-bangsa bagi ganti kita. Itu artinya apa? Kita dikasihi, kita layak dikasihi. Gitu ya. Orang lain pada dasarnya aman dan dapat dipercaya. Ya, saya pernah ketemu klien yang schizofrenia karena keluarganya, papanya selalu ngomong, dunia itu nggak aman, dunia itu jahat, lu hati-hati, orang nggak bisa dipercaya, gue ditipu sama keluarga sendiri, papa gue jahat sama gue, teman-teman gue juga tipu gue segala macam, terus diputar. Sampai anak itu takut. Begitu ketemu saya, dia lihat papanya. Ini Pak Michael ini baik atau enggak? Di depan saya. Papanya celingak-celinguk, saya lihatin papanya aja. Papanya, iya baik, oke. Sampai begitu. Nah, kita belajar untuk balance. Oke, dunia penuh persaingan, kita perlu berhati-hati, tapi ada orang-orang yang baik, yang aman, yang dapat dipercaya, gitu ya. Dekat itu bukan ancaman tapi sumber kekuatan. Ya, dan juga emosi kita tuh valid. Emosi anak kita tuh valid ya. Kalau anak saya marah, saya tanya, "Kamu kenapa?" Iya aku marah. Marahnya kayak gimana? Marah kesel, marah sedih, marah apa. Jadi saya ajarin mereka mengidentifikasi perasaannya. Oh iya, kamu marah. Sorry ya, tadi papi marahin kamu jadi kesel karena papi marah, tapi papi nggak bisa cabut papi marah. Papi sedih, papi marah, tapi papi alasan papi marah karena kamu melakukan ini. Terus kamu ngerti nggak? Papi sayang kamu. Ngerti? Kamu ngerti nggak? Tadi juga kamu salah. Ngerti? Oke, that's cukup, enough gitu ya. Tapi dibangun, artinya emosinya dimengerti, dipahami, tapi juga tahu bahwa dia berharga dan dikasihi. Itu latihan. Nggak bisa satu kali, itu berulang. Kita orang tua yang belajar. Maka anak kita yang bertumbuh dengan baik. Di 4 pilarnya nih ya. Benar juga nih Pak Billy bilang harusnya sampai sore katanya. Nantilah ya, kapan-kapan ya. Pilar 1 itu emotional safety. Pilar 2 itu consistent presence gitu ya. Emotional safety itu dia bisa ngomong aman untuk jadi diri sendiri. Gimana membangunnya? Divalidasi emosinya sebelum koreksi perilaku. Jadi jangan buru-buru ngomong itu tuh salah gitu ya. Kamu harusnya nggak begini. Tanya dulu. Waktu kamu ngelakuin gitu sebenarnya perasaan kamu apa sih? Pikiran kamu apa? Kenapa kamu ngelakuin itu, rasanya apa? Oh, oke. Kamu begini, oke, tapi itu tindakan yang tidak baik. Gitu. Kamu anak yang baik, tindakanmu tidak baik. Kamu nggak boleh melakukan ini, itu boleh, itu lebih baik. Dan itu emotional safety, sehingga dia anak rasa perasaannya valid dan nggak berasa bahaya kalau jujur. Ya, yang kedua consistent presence, gitu ya. Aku tuh nggak sendirian, waktu sulit ada orang yang hadir secara emosional. Tadi yang aku bilang, aduh, pengen punya anak. Bisa nggak bukan mengisi uangnya aja, tapi mengisi kehadiran kita buat anak. Maka anak itu grow dengan baik. Dan itu perlu konsisten. Ya, sengaja intentionally kalau udah pulang ketemu anak, udah ngurusin anak misalnya. Oh tapi mau main game, ngomong sama istri saya ngomong.
Kalau pulang saya buka sepatu, saya makan, istri saya udah ngomong, ntar sini ada PR, sini ada ini, sini nih. Oke gitu ya. Fatimah tau lah gitu. Oke. Nah saya cheatingnya kemana? Kadang kalau dulu frustasi, belum buka sepatunya istriku udah ngurusin ini nih. Kan dia juga capek lah, tapi aku juga capek kan gitu. Jadi aku cheatingnya, oke aku makan dulu ya, buka sepatu juga belum nih. Makan. Makan saya ngapain? Saya ke WC. Aman tuh, comfort room, gak ada yang ganggu. Diam gitu ya. Nongkrong yang lama gitu. Iya, jangan kasih tau Angel ya. Terus gitu mandi, shower yang lama. Nah, itu memberikan freshness. Baru keluar saya ngapain? Saya bantuin anak saya. Setelah bantuin anak saya ngomong ke istri saya mau main game 1 jam ya. Istri saya gak ganggu. Main deh saya, santai. Kenapa? Karena saya intentionally pulang ke rumah mempersiapkan diri, topi konselor dilepas, topi ayah, topi suami saya pakai. Kerja belum selesai. Nanti di surga baru selesai gitu kan. Saya ngelayanin anak saya 1 jam, 1,5 jam cukup. Setelah itu saya bilang saya mau main, intentionally saya main, nggak ada yang ganggu. Udah, saya tenang. Setelah itu tidur. Bangun lagi jam 5, beres-beres antar anak saya sekolah jam 6. Rutin, tapi hadir secara konsisten. Saya bukan orang terstruktur Bapak Ibu. Kalau MBTI saya INFP. Introvert, intuitif, feeling, sama perceiving. Perceiving itu tidak terstruktur. Tapi saya belajar menstrukturkan pelan-pelan supaya bisa jadi orang tua yang lebih baik. Cukup baiklah. Ya, nggak sampai baik banget, tapi cukup baik. Nah, pilar ketiga, attune responsiveness namanya. Dipahami, bukan dikontrol. Didengarkan sebelum bereaksi. Kadang kita kan dengerin orang cuma untuk balas kan. Udah ngomong, udah selesai. Oke, gantian gue ngomong ya. Nah, padahal harusnya kita nangkep dengar apa yang disampaikan oleh orang. Ya. Lalu yang keempat, safe authority boundaries with warmth. Dilindungi, bukan dikuasai. Ada aturan yang jelas, menyampaikan dengan penuh hormat, tegas tanpa mengancam. Gitu ya. Anak juga butuh batas yang aman. Bukan kontrol yang menakutkan. Nah ini latihan. Bapak Ibu minta maaf ya kalau saya kasih kebanyakan. Saya tahu ini pasti kebanyakan. Dan ngolahnya nggak bisa langsung. Tapi pelan-pelan, nanti saya kasih PDF-nya. Tolong jangan dipakai kemana-mana, gitu ya. Saya nggak tidur bikin beginian, gitu. Nanti boleh dipelajari buat diskusi di dalam, ya. Oke, so dealing with bullying pada level anak. Ya ada validasi pengalamannya, ajarkan batasan, bangun rasa aman, pulihkan harga diri, dampingi secara konsisten termasuk dengan konselor. Ya, pada orang tua ciptakan rumah sebagai safe place. Kita belajar. Ya, kita dengarkan tanpa menyela, jangan langsung menyalahkan, bekerja sama dengan sekolah. Ya, tadi orang tua, guru, lalu perhatikan tanda-tanda diam yang mencurigakan. Kita akan makin tahu. Lalu pada level pelaku jangan hanya dihukum, tapi dipulihkan. Ajak konseling itu menolong dia untuk dia bantu mengelola emosinya. Juga bagaimana ajarkan empati dan tanggung jawab. Artinya orang tuanya harus feel secure dulu, ngerasa aman untuk didik anaknya. Karena kalau enggak, orang tua dengan anxious, didik anak ya akan anxious juga, gitu ya. Jadi perlu ada disiplin, perlu ada empati sehingga dia bisa lebih better, gitu ya. Pada sekolah, gereja, komunitas, tentu saja kebijakan itu udah pasti ada. Edukasi, empati dan regulasi emosi, kalau lagi kesel marah seperti apa. Terus udah gitu boleh dilaporin, caranya gimana gitu ya. Terus budayakan untuk speak up. Kalau ada apa, ngomong, kasih tahu. Lalu nanti kita akan bicara bersama-sama dengan grup kecil ataupun ada perwakilan orang tua murid gitu ya. Lalu berikan teladan juga. Ya, sehingga budaya itu akan lebih kuat daripada aturan. Ya, waktu dulu di sekolah saya juga ngalamin bullying yang saya nggak suka, tapi begitu saya ke gereja saya senang banget. Dan akhirnya saya aktif di gereja. Saya main musik, saya juga jadi pendoa. Gitu dulu pakai OHP, masih pakai OHP gitu ya. Saya belajar musik, saya punya komunitas teman-teman yang saya ngerasa jadi wah iya, saya menemukan budaya yang baru, yang beda gitu. Akhirnya saya, udah ketua remaja, ketua pemuda gitu ya. Terus kalau sekarang saya jadi hamba Tuhan, itu karena gereja memberikan tanda kutip budaya atau investasi itu budaya yang baik sehingga akhirnya orang ngerasa diterima, bertumbuh. Jadi mari jadikan tempat ini juga pada saat orang terbuang di sana, di sini diterima.
Gitu ya, amin. Nah itu yang paling penting ya. Nah ini praktisnya. Ini lebih gampang. Yang susah-susah udah di depan tadi. Ya, ini yang gampang. Hadirlah secara emosional, validasi emosi, konsisten dan hangat, aman untuk salah dan jujur. Ya itu penting gitu ya. Bahkan kalau anak kita melakukan hal yang begitu memalukan itu, kita tetap untuk bisa menunjukkan rasa aman dan mengizinkan dia bicara. Ya, ini akan memperbaiki dia. Juga sekolah gereja sama ya, relasi yang baik, guru, murid, pembina, pemimpin, ya, budaya mendengar, bystander harus jadi upstander, juga mentor yang konsisten. Karena kita bisa jadi pribadi yang melakukan reparenting dengan anak-anak kita yang juga broken, gitu ya. Gereja bisa lakukan itu. Ya, satu relasi aman bisa mengubah trajektori hidup, gitu ya. Kita disesuaikan lagi, diarahkan lagi. Nah, jadi bersyukur kalau gereja itu dipercayakan Tuhan orang-orang yang broken. Memang harusnya begitu. Kita yang mengajak mereka ke satu trajektori hidup yang baik. Gitu ya. Jadi ya berdoa ya supaya kita itu jadi berkat di area-area seperti itu. Itulah pentingnya gereja. Dan ya konseling. Pendampingan itu jadi satu hal yang sangat penting karena disitulah kita dapat melakukan koreksi internal working model. Jadi apa yang tadi saya sampaikan sama Bapak Ibu lewat seminar, itu saya lakukan satu persatu kepada pribadi demi pribadi. Supaya internal working modelnya baik. Pola pikirnya, attachment style-nya, dia tahu kenapa dia berbuat seperti itu dalam konseling. Dan itu perlu waktu beberapa kali. Bapak Ibu pasti capek ngurusinnya. Satu orang terus gitu ya. Karena saya profesional, saya beruntung. Beruntungnya gimana? Semua orang masuk, Bapak Ibu semua, saya catat, catat, oke. Kalau Paulina nggak sebut nama dia, saya lupa pasti. Kenapa? Karena saya catat semua di buku saya. Saking banyaknya. Tapi kalau Bapak Ibu cuma nanganin 1-2 orang, stuck, wah kepikiran dong sini gimana ya, ayo kita doain gitu ya. Padahal hidupnya kita tuh perlu diurusin juga, bukan cuma hidup orang. Dan makanya dalam konteks-konteks tertentu, counseling, pendampingan yang profesional itu malah menolong. Supaya kita nggak take it personally, kita bisa refresh, kita ada boundaries gitu ya, tapi mereka juga tertolong. Ya, kecuali di sini punya pelayanan counseling kaum awam secara khusus. Tapi di supervise dengan profesional itu sangat baik. Nah, saya mendukung juga. Oke, secure attachment dalam perspektif iman, Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi Allah itu juga sebagai secure base. Gitu ya. Tuhan itu mengubahkan, bahkan kalau boleh jujur, saya ketemu orang-orang Kristen dan non-Kristen, mereka punya secure base yang berbeda. Gitu ya. Apalagi yang ateis, agnostik gitu, nggak punya ini. Tapi orang yang melihat Tuhan, Bapa yang memberikan roh, yang memerdekakan, menjadikan kita anak Allah, itu jadi secure base. Gitu ya. Dan nggak pernah salah gitu membawa pribadi itu kepada Tuhan. Ya. Dan ada kasih yang mendahului ketaatan, ada anugerah yang lebih dulu, baru perubahan itu menyusul. Nah, jadi kadang kami di gereja itu ada area-area tertentu, oke, ada pelayanan-pelayanan yang kamu nggak harus jadi kudus dulu, jadi bener dulu gitu. Tapi mari berjalan bersama-sama, kerjakan aja sama-sama gitu ya. Kamu masih bergumul, tapi ayo jalan sama-sama. Maka kasih itu mendahului ketaatan, anugerah itu mendahului perubahan. Tapi akan ada. Kenapa? Karena kita mau kasih secure base. Gitu ya, sehingga orang bisa bertumbuh. Dan relasi dengan Allah yang aman menolong memperbaiki internal working model yang rusak. Saya percaya sekali. Ya banyak pribadi-pribadi itu diubahkan begitu dia ketemu Tuhan. Terlalu banyak kesaksian bahwa pada saat dia bertemu dengan Tuhan hidupnya berubah. Ya, saya yakin di sini pun banyak yang mengalaminya ya. Oke, thank you dan God bless you. Jadi habis ini silakan bertanya. Mantap. Terima kasih Kak Michael untuk sharing sessionnya.